Baik, selamat sore jemaat GBA Grafe yang dikasihi Tuhan. Apa kabar jemaat? Ya, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik dan tentu harapan yang sama bagi jemaat yang ada di rumah, yang bukan hanya jemaat GBA Grafe, mungkin ada jemaat dari GBA yang lain seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan. Harapan kami Anda semuanya dalam keadaan sehat. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan, dan tentu saya juga berharap bahwa Anda menikmati puji-pujian yang kita nyanyikan. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sendiri adalah orang yang setelah kenal kebenaran suka nyanyi. Ya, sekalipun dulu waktu kuliah yang pertama hampir nggak wisuda karena nggak lulus himne. Ya, sampai harus 2 atau 3 kali masuk ruangannya Gembala Andrew, ya Pak Gembala Andrew. Tapi puji Tuhan, ya hari ini menjadi orang yang sangat menyukai lagu himne, dan ini adalah hal yang indah tentunya yang Tuhan harapkan dari setiap anak-anak Tuhan. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak jemaat untuk merenungkan satu tema yang masih berkaitan dengan khotbah tadi pagi, yaitu mengestafetkan kebenaran. Ya, mengestafetkan kebenaran. Ini adalah tema yang sangat penting tentunya, dan akan menjadi perenungan kita juga di sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami anak-anak-Mu boleh Tuhan kumpulkan di waktu yang kedua di minggu ini ya secara berjemaat. Dan terima kasih karena ini adalah bagian dari penyertaan-Mu tentunya, sehingga kami bisa ada saat ini sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh bernyanyi dengan penuh sukacita. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu, dan tolonglah kami, berkati kami dengan hikmat pengertian, agar kami bisa memahami firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama hingga ayat 4. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kalau Anda sudah temukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ke jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat Paulus kepada seorang anak muda, Timotius, yang diperkirakan Timotius saat itu usianya masih belasan tahun, masih sangat muda, dan belasan atau sudah mau masuk 20 atau 20 awal ya. Ini pokoknya masih seorang anak muda. Masih sangat muda, dan dia dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, penanggung jawab jemaat saat itu. Dan ini nasihat yang diberikan seorang bapak rohani, yaitu Paulus, kepada Timotius. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya mungkin ini adalah satu perikop yang sudah sangat sering Anda dengar dikhotbahkan, tetapi saya sangat percaya bahwa ketika firman Tuhan kita berulang-ulang baca, berulang-ulang kita renungkan, kita akan menemukan kebenaran demi kebenaran yang baru, bahkan dari ayat yang sama. Ya, bahkan dari ayat yang sama. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu tema yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu mengestafetkan kebenaran. Mengestafetkan kebenaran. Pertanyaan di sini akan kita renungkan itu ada 2.
pertanyaan besar, saudara, yang akan menjadi perenungan kita. Nomor satu, mengapa kebenaran harus diestafetkan? Mengapa kebenaran harus diestafetkan? Nah, ini pertanyaan pertama. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pertanyaan ini ada setidaknya dua alasan atau dua jawaban. Yang pertama yaitu karena kebenaran adalah harta yang tak ternilai. Kebenaran adalah harta yang tak ternilai. Saya ketika pelayanan di Manado 2016 diutus, 2017 dipercayakan untuk mengurus tanah, untuk bikin rencananya untuk bikin yayasan, bikin sekolah Alkitab segala macam. Dan dalam pengurusan itu saya menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari masalah sengketa tanah, mulai dari berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan mafia tanah, berhadapan dengan rakyat atau orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan kita, yang akan masuk untuk mengambil tanah itu dan lain sebagainya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan dalam pengurusan ini saya banyak mendapatkan pengalaman dalam hal diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan. Dan kepercayaan itu terkadang melibatkan berkaitan tentang dengan yang namanya uang, berkaitan tentang dengan yang namanya suatu rahasia atau satu dokumen yang penting, ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya melihat ini adalah hal yang sangat penting, dan saya perlu sampaikan ini sebagai satu ilustrasi hari ini, karena saudara, orang yang memberikan kepercayaan kepada saya, ini adalah orang yang meyakini bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki, ini adalah sesuatu yang berharga. Dan saya perlu jaga ini. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya sesuatu yang berharga, tidak mungkin kita tinggalkan kepada orang atau titipkan kepada orang yang kita tahu bahwa dia tidak bisa dipercayai. Tidak bisa dipercayai. Kenapa? Karena ini sesuatu yang berharga. Saya nonton satu video pendek. Di dunia ini, di alam semesta ini, di dunia, di bumi, itu katanya ada 10 tempat yang misteri, yang tidak bisa diakses dengan mudah. Dan salah satunya adalah Brankas di Inggris. Ini Brankas di Inggris, ini menyimpan tumpukan emas batangan yang begitu banyak. Dan itu bukan hanya saja adalah tempat persediaan atau bekal dari negara Inggris, tetapi di sana juga ternyata adalah tempat di mana emas-emas atau harta dari berbagai macam negara itu disimpan di sana. Dan karena di sana ditempatkan sesuatu yang sangat berharga, hanya segelintir orang yang bisa memiliki akses masuk ke dalam. Dan kalaupun mereka masuk, mereka harus melalui satu pemeriksaan yang begitu ketat. Begitu ketat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena yang ada di dalam adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan, kebenaran ini adalah hal yang lebih berharga daripada tumpukan emas yang ada di Inggris itu. Kebenaran jauh lebih berharga dari apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini. Kebenaran. Dan saudara, kebenaran ini yang berharga ini
perlu diestafetkan. Ya, perlu diestafetkan. Kebenaran adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ini berbicara tentang nilai. Nilai. Kebenaran bukan sesuatu yang tidak berharga. Kebenaran adalah sesuatu yang berharga. Ya. Karena dia berharga, maka ini perlu diwariskan ya, kalau kita bicara anak ini diwariskan, diteruskan, ya, diestafetkan gitu. Ya, kalau di Indonesia kan ini identik dengan warisan, ya, warisan ya orang tua ya. Ini apalagi kalau kayak di kampung-kampung biasanya ini warisannya apa? Tanah, ya, tanah, ya, tanah atau orang bilang budel, ya, entah itu rumah, entah itu tanaman kah, ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang nilai kebenaran. Kebenaran adalah hal yang sangat berharga. Dan bahkan kalau kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat 45 sampai 46, ini perumpamaan tentang mutiara yang berharga, ya. Mutiara yang berharga. Ketika seseorang katanya mendapatkan mutiara yang berharga itu dalam ladangnya, ya, dia harus pergi menjual semua yang dia miliki, rumahnya, untuk membeli apa? Ya, mutiara itu, untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kebenaran juga bahkan diungkapkan dengan satu bahasa yang begitu fantastik, saya katakan, yang luar biasa. Apa gunanya seorang katanya memperoleh seisi dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Kalau dia tidak berada di dalam kebenaran, dia akan menjadi orang yang terhilang, nyawanya akan terhilang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari pernyataan firman Tuhan ini Anda bisa memahami bahwa oh Tuhan, betapa berharganya kebenaran itu. Betapa berharganya. Betapa berharganya. Saudara, kebenaran harus diestafetkan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak mungkin bisa, harusnya kita sia-siakan, kita lepaskan, kita buang. Ya. Ini harus diestafetkan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mengapa kebenaran harus diestafetkan? Karena kebenaran adalah harta yang tak ternilai. Tuhan ingin kebenaran diestafetkan agar harta yang tak ternilai itu juga bisa dimiliki oleh generasi setelah kita. Ya, setelah kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengantar kita kepada jawaban yang kedua. Mengapa kebenaran harus diestafetkan? Yaitu karena Tuhan ingin lewat kebenaran itu semua orang bisa diselamatkan. Semua orang bisa menikmati harta yang tak ternilai itu. Semua orang bisa menikmati keselamatan, menikmati sesuatu yang tak ternilai itu. Inilah keinginan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata bahwa oleh kebenaran itu, yaitu Yesus sendiri, oleh kebenaran yaitu Yesus sendiri, dan oleh kematian Tuhan Yesus, seharusnya semua orang bisa diselamatkan. Karena itulah tujuan Tuhan datang. Itulah kebenarannya, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan semua umat manusia. Semua umat manusia bisa masuk surga, itu kebenarannya. Saudara, itu kebenarannya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita buka di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang, saudara, semua orang.
Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, harta yang tak ternilai itu, kebenaran itu, jangan sampai hanya stop di generasi kita. Atau kayak Mukse tadi singgung, jangan hanya sampai stop di generasinya Mukse ya. Atau jangan hanya sampai stop di jemaat GBI Agrave saja. Tetapi ini perlu diestafetkan, perlu diteruskan dari tangan ke tangan, dari individu ke individu, dari generasi ke generasi. Perlu diestafetkan, saudara. Ya, kalau kita tarik ilustrasi sederhana tentang kehidupan kita orang Indonesia, mengapa ada orang tua yang harus meninggalkan mengestafetkan, mewariskan hartanya ya supaya anaknya, ya, orang tua mewariskan hartanya kepada anaknya supaya anaknya bisa menikmati itu. Nah kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin generasi setelah kita diselamatkan. Wah, saya sudah punya 2 anak, ini mau jadi 3 nanti. Mau jadi 3. Ya, saya rindu anak-anak saya bisa mengenal kebenaran. Mereka diselamatkan. Mereka mendapatkan harta yang tak ternilai itu. Oleh sebab itulah, kebenaran itu harus diestafetkan. Ini tidak boleh hanya diam di tangan kita. Ini tidak mungkin. Kalau kita tahu bahwa realitanya seperti itu, maka kita tidak mungkin menjadi orang yang saya yang penting sudah kenal kebenaran, yang penting saya sudah pasti masuk surga, ya udah. Sudah masa bodoh dengan orang lain. Tidak, saudara. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengestafetkan kebenaran. Karena, saudara, Tuhan menginginkan semua umat manusia bisa menikmati kebenaran itu, hal yang tak ternilai itu. Jangan kita menjadi orang yang egois, ya. Buat saya saja, yang penting saya aman, masa bodoh dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan satu perintah kepada orang percaya, kepada para rasul dan kepada kita yang hari ini sebagai jemaat. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Pergi. Ya. Untuk apa? Untuk mengestafetkan kebenaran itu. Mengestafetkan kebenaran itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mengapa itu bisa harus terjadi? Karena Tuhan menginginkan semua orang bisa diselamatkan. Oh, jelas ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh mereka yang mengajarkan bahwa Tuhan sudah tetapkan sebagian manusia masuk surga dan sebagian masuk neraka. Mereka yang masuk surga tidak mungkin punya peluang untuk masuk neraka, dan demikian juga sebaliknya. Sehingga mereka berkata bahwa ini karena Tuhan hanya ingin sebagian saja yang masuk surga dan sebagiannya memang Tuhan inginkan untuk masuk neraka. Oh, tidak demikian ternyata kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan. Kebenarannya adalah sebaliknya, yaitu Tuhan ingin semua umat manusia diselamatkan. Di segala zaman bahkan. Segala zaman. Nah, kalau kita hari ini yang duduk di sini, duduk manis semuanya, ada yang bahkan saking menikmatinya sudah matanya berat gitu kan. Ya. Anda aman-aman saja. Anda tidak terbeban untuk mengestafetkan kebenaran. Ingat, Tuhan tuntutmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mengapa kebenaran harus diestafetkan? Nomor 1, karena ini adalah hal yang tak ternilai harganya. Yang kedua, karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Bukan hanya kita, semua orang. Bukan hanya di zaman kita, di zaman yang akan datang. Bukan hanya di generasi kita, di generasi anak cucu kita bahkan bahkan setelah mereka, sampai Tuhan datang kembali, semua orang bisa diselamatkan. Bahkan sampai manusia terakhir nanti bisa diselamatkan. Nah, kalau kita hari ini cuma tidur enak, ya kan, tidak sadar akan hal itu, bagaimana kebenaran itu bisa diestafetkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pertanyaan pertama. Mengapa kebenaran harus diestafetkan?
Pertanyaan kedua, kan saya katakan tadi ada 2 pertanyaan besar. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa mengestafetkan kebenaran? Wah, tadi udah disinggung sedikit. Nah, kebenaran harus diestafetkan. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang bisa mengestafetkan kebenaran itu? Siapa? Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi, ya kita kembali di dalam 2 Timotius pasal 2, ya, ayat yang kedua katanya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Orang yang dapat dipercayai, ya. Orang yang dapat dipercayailah yang bisa mengestafetkan kebenaran. Yang dapat dipercayai. Nah, kira-kira orang yang dapat dipercayai ini orang yang seperti apa? Ya, kan? Orang yang seperti apa? Nah, kalau kita baca, kita bandingkan dengan Matius. Ya, saya ingat satu ayat ini. Ini ayat tidak mungkin bisa lupa dari kepala saya. Ini ayat disuruh baca oleh guru agama saya waktu saya SMA. Ketika dia sudah berapa kali konseling saya dan saya tidak pernah hiraukan. Ingat, ini berbicara tentang masa lalu. Ya. Dan akhirnya mungkin dia sudah capek, dia bosan, dia kasih ayat ini untuk saya baca. Ya. Matius pasal 7, ayat yang ke-6. Matius 7, ayat yang ke-6. Saya ada kesalahan. Coba ya. Ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, benar. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya. Saya ingat sekali ayat ini sebenarnya, ya. Maksud ini, dan saudara, kenapa ayat ini berkaitan dengan orang yang dapat dipercayai? Ya. Saudara, orang yang dapat dipercayai di sini adalah orang yang tertarik pada kebenaran dan mengerti kebenaran. Ya. Anjing dan babi, ya di sini yang digambarkan, tidak pernah tertarik dengan mutiara, dengan barang yang berharga. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya. Babi tidak pernah tertarik dengan mutiara. Dia tidak mengerti bahwa ini sesuatu yang berharga, bernilai. Ya. Nah, kalau Anda lempar kotoran, nah baru dia mau. Padahal ini sesuatu yang bisa dikatakan nggak ada nilai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dapat dipercayai adalah orang yang bisa mengestafetkan kebenaran. Dan orang yang dapat dipercayai itu adalah orang yang punya ketertarikan terhadap kebenaran. Dan memiliki pengertian atau yang memahami kebenaran itu. Memiliki ketertarikan. Tertarik dengan kebenaran. Orang yang mau mencari kebenaran. Orang yang punya kerinduan untuk mendapatkan kebenaran itu. Orang yang punya kerinduan untuk mencari tahu, menggali kebenaran demi kebenaran. Dan dia pada akhirnya bisa memahami bahwa itu adalah hal yang bernilai. Hal yang sangat bernilai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita seharusnya adalah orang-orang yang demikian. Amin. Anda tertarik dengan kebenaran? Atau tertarik datang ke sini karena sejuk? Ya, karena sejuk. Ya, kalau di tempat lain pengap. Nah, saya berapa kali khotbah ke Tunas-Tunas, habis khotbah kayak habis mandi gitu kan. Ya, tapi saya bersyukur mereka yang duduk di bawah antusias mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, punya ketertarikan terhadap kebenaran. Dan orang yang dapat dipercayai adalah orang yang terlatih. Orang yang terlatih. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oh, ternyata penting ini, penting. Menjadi terlatih supaya bisa menjadi orang yang bisa mengestafetkan kebenaran, ini penting. Ya kalau nggak terlatih, Anda mau estafetkan kebenaran, bukannya diterima malah ditolak kebenarannya. Betul enggak? Ya, perlu terlatih. Perlu terlatih. Mahasiswa perlu terlatih menjelaskan ya, kebenaran, ya kan? Anda perlu terlatih untuk menjelaskan garis zaman. Kalau ada di ini, perlu terlatih bagaimana berkomunikasi dengan orang yang tua usianya, orang yang lebih muda, orang yang punya jabatan, orang yang punya sosial yang lebih tinggi atau bahkan yang lebih rendah. Anda perlu latih. Ya. Perlu latih. Oh, jemaat, wah itu untuk mahasiswa loh, yang calon-calon penginjil. Jemaat enggak. Jemaat ada juga. Perlu latih. Ya. Harus terlatih datang tidak telat, terlatih datang berjemaat. Kalau bisa enggak absen-absen. Ya. Hujan, badai tetap tembus. Saya tadi buka WhatsApp, buka status, dapat salah satu jemaat di Tahuna. Itu lumayan jauh ya tinggalnya. Dia harus datang ke kota Tahuna dengan pakai motor, dengan istrinya dan anaknya yang seusia anak saya yang kecil. Wah, saya lihat lagi istirahat, hujan deras. Ya, puji Tuhan pas saya buka lagi, ternyata sudah sampai tempat kebaktian statusnya. Wow, tembus ternyata. Wah, makanya terkadang, kenapa nggak ikut kebaktian? Batuk pilek, Pak. Kalau pilek nggak ikut kebaktian, gimana dengan yang lainnya? Kenapa nggak ikut kebaktian? Lagi gerimis tadi, Pak. Saya pas keluar pintu gerimis. Ini baru gerimis udah nggak ikut kebaktian, gimana kalau hujan badai? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terlatih. Terlatih untuk apa? Terlatih untuk berkorban. Terlatih untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Terlatih untuk memberi. Terlatih untuk memperhatikan orang lain. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan juru selamat saya satu-satunya. Hari ini saya ingin menyampaikan, saya jauh-jauh berubah dari saya yang dulu sebelum diselamatkan. Ada beberapa pemuda yang pernah ke Manado bahkan mendengar ya. Dan saya sebenarnya malu. Tetapi itulah realita hidup saya, dan saya ingin menyampaikan bukan untuk bangga-banggakan kehidupan lama saya. Saya ingin menyampaikan bahwa semua itu adalah kegagalan saya dalam hidup saya yang masa lalu. Dan saya bersyukur hari ini semuanya berubah. 180 derajat saya katakan berubah. Berubah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak terlepas dari yang namanya latihan. Namanya latihan. Melatih menahan emosi yang dulunya gampang meledak, malas ngomong, tiba-tiba langsung tangan yang pergi. Sekarang tidak demikian. Saya berusaha untuk senyum dalam segala keadaan. Menanggapi semuanya, menilai segala sesuatu dari sisi positif. Dan ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Kalau dulu tidak percaya diri untuk ngobrol dengan orang, sekarang lebih pede. Percaya diri, bukan paksa diri ya. Percaya diri. Ya. Perlu latihan. Terlatih. Ya. Perlu terlatih. Latih untuk berkorban, saudara. Berkorban. Waduh, firman Tuhan di sini sampaikan apa katanya? Coba kita kembali ke 2 Timotius. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya. Dia berkorban.
Perlu ada yang namanya pengorbanan, saudara. Korban waktu, tenaga, pikiranmu, perasaanmu, bahkan isi dompetmu. Berkorban. Berkorban, saudara. Perlu berkorban. Ya, saya tahu jemaat Grafi adalah jemaat yang luar biasa dipakai Tuhan. Ini udah mau usia 30 tahun, luar biasa. Dengan jumlah yang tidak apa-apanya dibanding dengan gereja-gereja yang besar-besar yang begitu banyak di luar sana. Tapi berhasil bisa menghadirkan banyak gereja di Indonesia yang menjunjung tinggi kebenaran. Ini terjadi karena adanya jemaat Grafi yang begitu setia terhadap kebenaran, yang siap rela berkorban. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, apakah semuanya? Ya, tentu tidak semua. Dan yang lainnya apakah sudahlah, biarkanlah jatah dia, saya tidak. Oh tidak, saudara yang dikasihi. Ini perintah Tuhan. Ini adalah bahkan harapan Tuhan, keinginan Tuhan bagi semua orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu terlatih ya. Terlatih ya. Terlatih menguasai diri ya, menguasai diri ya. Ya, saya kemarin kan salah satu simpatisan di Manado sampai ditangkap oleh polisi karena tidak bisa menguasai diri. Wah, dia kenal kebenaran, main posting saja, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Wah, akhirnya dia dilaporkan oleh ormas di sana, ditangkap oleh polisi, nginap 1 kali 24 jam di kantor polisi. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya ini. Padahal sudah diingatkan, jangan frontal Pak. Ya, jangan frontal. Wah, tapi dia tidak hiraukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, wow, terlatih. Nah, di sini bahkan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, terlatih, yaitu salah satu bukti adalah cakap mengajar. Ya, cakap, bukan cakep. Ya, saya enggak cakep pas-pasan. Ya, tapi cukup cakap mengajar. Ya, buktinya jemaat di Manado hari ini luar biasa. Mereka bisa bertahan dalam kebenaran. Ya, dan ada jiwa-jiwa yang baru dituntun pada kebenaran. Cakap, bukan cakep. Jadi yang tidak cakep-cakep amat, jangan minder. Yang Tuhan inginkan darimu adalah cakap mengajar. Dan ini perlu yang namanya latihan. Latih dirimu. Latih kemampuanmu. Bagaimana bisa mengajarkan kebenaran, mengestafetkan kebenaran. Bagaimana Anda bisa bersaksi meneruskan kebenaran itu. Memberitakan Injil. Itu perlu ada yang namanya latihan. Supaya apa? Supaya jangan aku ditolak, kata Paulus. Jangan kita niatnya sudah bagus, supaya orang diselamatkan. Tapi yang ada karena kita tidak terlatih, malah tersandung. Bukannya dia datang pada kebenaran, malah dia menjauh dari kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa mengestafetkan kebenaran? Orang yang dapat dipercayai. Nah, baru yang selanjutnya, siapa yang bisa mengestafetkan kebenaran adalah orang yang tidak individualis, yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Tadi saya bilang, yang bisa berkorban bagi orang lain. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tidak mungkin bisa mengestafetkan kebenaran, karena dia hanya terpusat pada dirinya sendiri. Makan dia sendiri, semua dia sendiri, kebenaran dia sendiri, seneng dia sendiri, susahnya juga dia sendiri. Tapi banyak orang tidak mau kalau susah cuma dia sendiri, mau bagi-bagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa estafetkan kebenaran adalah orang yang memikirkan orang lain juga. Orang lain juga. Orang yang mampu melihat bahwa Tuhan, dia memerlukan pertolongan. Tuhan, dia memerlukan uluran tangan. Tuhan, dia memerlukan seorang pemberita Injil. Tuhan, dia memerlukan satu topangan, support. Inilah orang yang bisa mengestafetkan kebenaran. Saudara, bukan yang hanya terpusat pada diri sendiri.
Bukan yang hanya mementingkan diri sendiri. Tadi pagi kan disinggung. Di akhir zaman orang lebih akan mementingkan dirinya sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa mengestafetkan kebenaran? Yang selanjutnya adalah orang yang tidak meletakkan hal-hal materi dan jasmani sebagai yang utama dalam hidupnya. Nah ini dia, saudara, mahasiswa, adik-adikku yang kukasihi. Ya, ini adalah poin yang sangat penting bagi kita yang mau melayani Tuhan. Ya, ini adalah poin yang sangat penting. Kalau Anda duduk di sini dengan mindset berharap mau mengestafetkan kebenaran, tapi di pikiranmu harta duniawi, materi, jasmani, kedagingan ada pada posisi yang paling atas dibanding kehendak Tuhan, jangan harap Anda menjadi seorang yang bisa mengestafetkan kebenaran. Saya tahu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di ayat yang keempat dari 2 Timotius pasal 2 sana, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, seorang pengestafet kebenaran, komandannya itu adalah Tuhan. Perintah Tuhanlah yang menjadi prioritas yang harus dia lakukan. Bukan panggilan mamon, bukan panggilan materi, bukan panggilan jasmani, kedagingan, tetapi panggilannya Tuhan. Inilah yang prioritas, inilah yang utama, saudara. Nah kalau kita tidak meletakkan ini pada prioritas hidup kita, Anda jangan pernah berharap bahwa Anda bisa menjadi orang yang bisa mengestafetkan kebenaran. Yang ada, Anda adalah orang yang lari dari tanggung jawabmu sebagai pengestafet kebenaran itu. Lari, kalau lari pelan-pelan masih sempat dilihat. Kalau dia lari terbirit-birit, ini bayangannya pun bisa nggak kelihatan gitu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Saya ingat waktu saya di sekolah, saya punya cita-cita lulus. Saya sempat berhenti 3 tahun SMA. 3 tahun saya berhenti sekolah. Sekolah lagi di usia yang sudah bertambah 3 tahun di kelas yang sama pula. Aduh, yang seharusnya saya sudah lulus. Masih akhirnya saya lulusnya 2012. Ya, harusnya 2009 saya sudah lulus. Ya. Aduh, tapi di masa sekolah, ya, saya berpikir saya lulus usia 19 tahun, kuliah ya 4 tahun berarti 23 tahun, kerja 2 tahun, dapat rumah ya, berarti berapa? 25 tahun. Usia 26 tahun saya nikah. Wah, cari jodoh 1 tahun dapat nikah. Ya benar sih, nikahnya 26 tahun sih. Memang benar saya nikah 26 tahun. Tapi dapat rumahnya enggak. Ya, kata anak saya, tenang Pi, rumah kita di sorga katanya. Tidak. Wah, ternyata Tuhan ingin saya berfokus kepada hal yang lebih mulia, kepada mengestafetkan kebenaran. Mengestafetkan kebenaran, bukan kepada hal-hal jasmani. Bukan berarti kita tidak boleh ada kerinduan tentang hal-hal supaya dapat rumah. Boleh saja. Ya, Tuhan juga tidak larang itu kok. Tetapi yang Tuhan larang adalah Anda jangan meletakkan itu di atas dari tanggung jawabmu sebagai orang percaya untuk mengestafetkan kebenaran. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hari ini kita belajar tentang mengestafetkan kebenaran. Mengapa kebenaran harus diestafetkan? Nomor 1, karena ini adalah harta yang tak ternilai, tak ada taranya, tak ada bandingnya. Ya. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa mengestafetkan kebenaran itu? Yaitu orang yang dapat dipercayai. Orang yang dapat dipercayai. Siapa lagi? Yaitu orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi dia bisa fokus
ya bisa memperhatikan orang lain juga. Punya kasih sayang untuk orang lain juga. Dan yang selanjutnya, siapa yang bisa mengestafetkan kebenaran adalah orang yang tidak meletakkan hal-hal materi dan jasmani lebih prioritas dibanding hal-hal rohani. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur di sore menjelang malam ini. Kami diingatkan kembali, kami dinasihatkan kembali oleh firman-Mu. Dan tolonglah kami, agar kami bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan itu semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.